Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di kesempatan yang baik ini, di suasana yang cerah, yang seandainya enggak ada kipas dengan keringatan nggih. Alhamdulillah ya, kita diberikan keadaan yang cerah, terang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini setelah mungkin kita lama enggak bertemu. Kita ketemu terakhir sebelum Ramadan. Ya, dan sekarang sudah akhir Syawal, bahkan Syawal selesai kamarnya. Kita masuk Dzulqa'dah insyaallah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan semangat Ramadan masih ada ini. Ya, mudah-mudahan semangat Ramadan terus ada di 11 bulan. Karena sebagaimana perkataan Bishr ibni Haris al-Hafi, beliau mengatakan inna salihah yata'abbaduna wa yajtahiduna as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah mereka yang bersemangat, bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang tahun. Di semangatnya mereka, ibadahnya mereka tidak hanya Ramadan, tapi sepanjang. Oleh karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal, sampai pernah mengatakan innallaha lam yaj'al li amali abdin ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ya amalan seorang mukmin itu selesai, ajal ya, putus, kecuali kematian. Kematianlah yang menjadikan seorang mukmin itu berhenti beramal. Selama masih ada ruh di jasad kita, selama kita bisa bernafas, kita akan terus beribadah dan menyembah kepada Allah. Makanya setelah beliau berkata seperti itu, beliau membawakan ayat surat Al-Hijr, ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala terus membimbing kami jenengan dan memberikan semangat kula jenengan agar terus bisa beribadah kepada Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat a'azani Allah, di suasana yang mulia ini, sebagaimana para salaf kita 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar amalan-amalan mereka diterima selama Ramadan.
Maka kami pun mengajak jenengan semua, kita masih 1 bulan meninggalkan Ramadan, Syawal sudah berakhir insya Allah, masih tetap monggo kita berdoa, ya Allah terimalah amal kami selama Ramadan dan seterusnya. Maka tidak ada salahnya ya kita mengucapkan, meskipun ini kebiasaan para sahabat tatkala selesai sholat Id, maksudnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal jenengan. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di suasana yang baru setelah kita 2 bulan tidak ketemu, maka insya Allah di kesempatan ini dan ke depan, agar kita lebih punya pegangan kitab dan bisa terarah juga apa yang akan kita kaji, maka kita akan berusaha membahas tentang adab dan akhlak. Kita membahas adab dan akhlak. Dan sebagian PDF sudah kami kirimkan ke panitia, baik yang bahasa Arab maupun terjemahan. Jika memang belum bisa beli bukunya ya, maka bisa mendapatkan dari panitia. Kenapa kita pilih tentang itu jamaah? Karena masalah adab, masalah akhlak ini penting. Karena saya melihat di tempat kita ini membahas tentang akidah sudah ada. Sirah Nabawiyah sudah ada. Maka kita ambil yang belum ada. Biar tidak saling tabrakan. Nanti kalau kajian akidah lagi, sama-sama akidah. Mungkin jenengan akan bosen. Akidah mana? Tauhid lagi kan gitu. Sehingga kita ambil kitab adab dan akhlak yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk jenengan, dan nanti pun bisa kita baca di sela-sela kita ya pulang dari ngaji atau di waktu-waktu yang memang kita ingin menambah pengetahuan tentang masalah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih kitab adab? Karena para jamaah ulama itu perhatian dengan masalah ini. Contoh, Imam ya Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang lahir tahun 34 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, pernah berkata, ini seorang tabi'in, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka, para sahabat Nabi SAW, belajar tentang ilmu adab sebagaimana mereka belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Tatkala para sahabat belajar masalah agama dari mungkin sisi akidah dan yang lain-lainnya, maka mereka pun belajar tentang adab. Sehingga Imam Al-Hasan pernah mengatakan, jika seseorang itu keluar dari rumahnya untuk belajar adab, bisa apa? Sanataini summa sanataini. Bisa belajar 2 tahun, kemudian 2 tahun. Artinya, seseorang itu tatkala keluar dari rumahnya, dianjurkan juga belajar masalah adab. Boleh 2 tahun, kemudian 2 tahun. Berapa jemaah? 4 tahun. Kita sudah belajar masalah adab? Insya Allah baru kita mulai ya, dengan kitab yang ada di kitab jenengan. Sehingga seorang ulama juga yang bernama Habib Ibnu Sahid pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang faqih dalam agama, orang-orang yang ngerti dalam agama. Belajarlah kepada mereka, wahai anakku, dan ambil adab-adabnya. Kenapa jamaah? Lihat kata beliau, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Maka yang demikian itu lebih aku cintai daripada kamu hanya banyak hadisnya. Belajar kepada ulama, fuqaha, ilmu dan adab. Kemudian diamalkan. Itu lebih aku sukai daripada hanya sebatas belajar hadis. Subhanallah.
Qala ba'du salaf libnihi. Sebagian salaf pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak, li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min ababil ilm. Wahai anakku, kalau sekiranya kamu belajar satu pintu atau satu bab, satu bab, dan kamu paham dari bab adab, lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab masalah ilmu. Satu bab dari adab, kamu pahami dan kamu amalkan, lebih aku sukai daripada 70 bab masalah ilmu yang lain. Inilah mereka para salaf. Maka Makhlad ibni Husain pernah berkata kepada Imam Ibnu Mubarak, kami lebih banyak butuh dengan adab daripada banyak hadis. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau Imam Syafi'i sendiri pernah ditanya, wahai Imam, kaifa sahwatuka lil adab? Wahai Imam Syafi'i, bagaimanakah semangat jenengan dengan adab? Beliau mengatakan, ketika aku mendengar satu huruf dalam masalah adab, seolah-olah semua anggota tubuhku merinding, ingin mendengar semuanya. Ingin mendengar semuanya. Wa kaifa talabuka lahu? Dan bagaimanakah Anda mencari ilmu adab? Beliau mengatakan seperti mencarinya seorang ibu tatkala anaknya hilang. Allahu Akbar. Jamaah, kalau ada seorang ibu kehilangan anaknya, terus pundi cara mencarinya? Semangat, napa males, napa laya-laya gitu? Semangat kan? Karena anaknya, buah hatinya, jangankan apa istilahnya, nggak ada di sampingnya. Kalau siang nggak tidur aja dicari ya. Kalau makan belum saatnya makan, artinya saatnya makan dia nggak makan, pasti dicari. Apalagi hilang. Dia akan berusaha, tanya A, tanya B, mungkin tanya semuanya, supaya anaknya kembali. Itulah semangatnya Imam Syafi'i untuk mencari apa? Bab adab. Maka kulon jenengan kita harus semangat dalam membahas, mencari, mempelajari masalah adab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ad-Dhahabi rahimahullah menceritakan, sesungguhnya Imam Ahmad tatkala mengadakan pengajian kayak kita saat ini, maka yang datang itu ya berapa? 5.000 orang. Imam Ahmad kalau bermajelis ilmu yang datang berapa? 5.000 orang. Bukan 5.000 uang ya, 5.000 orang. Subhanallah. Khamsumi'ati yaktubun. 500 orang itu nulis apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Ditulis hadisnya itu. Ditulis. Wal bakun, tapi yang sisanya berapa jamaah? 4.500. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha melihat, memahami, dan bagaimana meniru akhlak dan adabnya Imam Ahmad. Jadi 4.500 orang itu datang ke majelisnya Imam Ahmad untuk ingin meniru adabnya Imam Ahmad dan akhlaknya. Hanya yang 500 yang nulis. Karena mereka ingin mengetahui adab yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah para salaf kita. Sehingga tidak heran kalau Al-Imam Ibnu Mubarak pernah berkata bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah takwa melainkan adab. Karena orang yang berilmu itu harus beradab. Sebelum belajar ilmu harus belajar adab. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak,
ta'allamtul adzaba 30 sana. Subhanallah. Saya belajar adab 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sana. Saya belajar ilmu 20 tahun. Kalau jenengan berapa tahun jemaah? 3 tahun belajar adab. Kali 2 tahun belajar ilmu. Patus ilmu 50 tahun jemaah. Allahu Akbar. Imam Ibnu Mubarak. Makanya kalau kita ngaji hanya setahun belajar adab, belum hatam itu nanti setahun ya, lawang sebulan sekali. Ya kan? Beliau 30 tahun belajar adab. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh seorang ulama salaf ketika menasihati anaknya, wahai anakku, jadikanlah amalmu itu ibarat garam. Jadikan amalmu ibarat garam dan adabmu seperti tepung. Kira-kira bisa dipahami jemaah? Jadikan amalmu seperti apa? Milhan, garam, dan adabmu itu seperti tepung. Artinya apa? Orang kalau bikin jajan, banyak tepungnya apa banyak garamnya? Hah? Banyak tepungnya. Berarti tepung itu apa tadi? Adab. Maka perbanyaklah adab. Ya, perbanyaklah adab, wahai anakku. Tatkala kamu belajar dan tatkala beramal. Sehingga dikatakan, ya, kata beliau, apa itu? Banyaknya adab dengan sedikitnya amal, ya, maka ya tentu sama-sama baiklah. Cuma beliau ini lebih suka kalau anaknya itu lebih banyak beradab. Contoh jamaah, jenengan tatkala ngaji itu kan kebaikan. Tapi kalau ngajinya nggak beradab gimana? Contoh misalkan, nggak beradab bagaimana sih Ustadz? Ya, di tengah-tengah ceramah Ustadz langsung, Ustadz tanya. Ini nggak beradab. Ustadz salah itu, nggak boleh itu. Jadi harus ada adab. Lah, orang yang menghiasi dirinya dengan adab, tatkala mencari ilmu pun akan mulia, tatkala beramal pun seperti itu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Ketika seseorang itu banyak beramal disertai banyak adabnya, itu mulia. Itu mulia. Sebagaimana seorang anak ketika senantiasa beradab kedua orang tuanya, maka akan menjadi anak yang mulia. Meskipun kadang sedikit ilmunya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sangat perhatian dengan masalah adab. Banyak tulisan mereka yang menjelaskan itu. Di sini disebutkan ada 14 kitab. Contoh kitab yang sangat terkenal dan luar biasa isinya, yang pertama adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang akan kita bahas, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada kitab adab dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian kitab adab dalam kitab Sahih Muslim. Kitab adab dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kemudian dalam kitab Imam Baihaqi dan kitab-kitab yang lainnya. Yang ini menunjukkan bagaimana para ulama sayang kepada umat Islam agar mereka dalam menjalankan ibadah maupun bermuamalah, berinteraksi dengan sesama punya adab. Karena kita disuruh untuk beradab kepada Allah, juga beradab kepada sesama manusia. Dan kitab yang akan kita pelajari lebih fokus beradab kepada sesama manusia, termasuk nanti juga dengan yang lainnya. Bukan berhubungan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Sehingga ini hal yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui dan pelajari. Meskipun memang pelajaran yang paling penting itu, yang paling asas adalah masalah tauhid. Iya.
Tapi alangkah nistahnya kalau tauhidnya benar, lurus, tapi nggak beradab. Kita tidak menafikan ada orang-orang yang kencengnya luar biasa, kenceng. Jadi orang Jawa kenceng, tapi nggak beradab. Ada. Dengan orang tuanya berkata keras, kaku, kasar, kadang disirik-sirikan. Kenapa? Karena mungkin melakukan kesirikan. Tapi kan ada adabnya bagaimana menasihati orang tua. Bagaimana berinteraksi dengan orang yang nggak paham dengan agama. Sehingga ingkarul mungkar pun dengan adab. Tidak, jadi orang Jawa los. Paham los? Gaspol itu ya. Enggak, ada adabnya. Maka kadang dakwah yang mulia ini ternodai dengan oknum-oknum yang nggak beradab. Kalau akidahnya, Masya Allah, top markotop jadi bang Jawa, jos, tapi nggak beradab. Semenjak ngaji, waduh gak nyopo belas sampai aku. Semenjak ngaji, nggak tahu guyu, loh. Mungkin dianggap karena jenengan apa? Bukan semanhaj, Masya Allah ya, bukan levelnya dia. Seperti itukah jamaah yang perlu dilakukan? Nah, disinilah adab nanti membimbing kita ya bagaimana kita bersikap baik kepada orang yang paling dekat kepada kita, yaitu orang tua kita, keluarga kita, dan seterusnya. Nah, kitab yang kita pilih adalah kitab yang masyhur ya, supaya orang mengenal. Kalau ada orang nggak mengenal Imam Bukhari, wah berarti terlalu ya, paham? Sebagaimana orang-orang awam mengenal kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar, Al-Adhkar, Imam Nawawi, dan yang lain-lainnya. Maka insya Allah para santri yang masuk pondok, jika memang mereka pemahamannya luas, nggak akan asing dengan Sahih Bukhari, nggak akan asing dengan apa? Adabul Mufrad. Kita lebih memilih kitab adab, karena saya bilang di awal tadi, karena di Panjen Mengaji sudah ada kajian dengan judul-judul yang lain, sehingga kita ambil satu sisi yang masih belum dibahas. Maka mudah-mudahan dengan kita membahasnya tersebut, kita akan semakin menjadi orang yang dekat kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena yang dibicarakan masalah adab dan akhlak Rasulullah SAW. Jamaah, kitab Adabul Mufrad begitu banyak perhatian para ulama, sehingga yang mensarah, yang menjelaskan itu banyak. Kalau di kitab jenengan yang 2 jilid, itu terjemahan kitab ini. Ya, kitab Rasul Barad, Syarah Al-Adabul Mufrad, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Ya, itu yang jenengan bawa, kalau yang jenengan beli ya. Ada juga kitab yang lainnya, Syarah Fadlullah Somad fi Tawdihil Adabil Mufrad, ya, Fadlullah Al-Zailani. Atau kitab yang disarah oleh Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ar-Ruslan dan yang lain-lainnya. Jadi para ulama perhatian untuk menjelaskan kitab Adabul Mufrad. Agar apa? Semakin memudahkan kaum muslimin untuk memahaminya. Maka insya Allah kita akan satu persatu kita baca, meskipun kadang secara ringkas, ya biar poin-poinnya bisa kita ambil. Dan perlu kita ketahui, juga ada kitab khusus yaitu Sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Albani. Jadi kitab sahihnya, yang lemah tidak dimasukkan. Cuma kita lebih menunjukkan kepada yang jenengan bawa. Kenapa? Karena semua disebutkan. Cuma nanti ditahrij. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sehingga nanti jenengan bisa mengetahuinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk bab yang pertama, kita harus mengenal dulu siapakah Imam Bukhari itu. Coba kalau ibu-ibu ditanya, Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, siapa namanya, Bu? Tak kenal maka tak sayang, ya. Siapa namanya, ibu-ibu? Nanti kepirang buatan? Kita hanya mengenal Imam Bukhari. Siapa namanya? Taib, tawaduk semua ibu-ibu. Kita mengenalkan
nama beliau dan nanti juga bagaimana pertumbuhan beliau. Dan banyak pelajaran yang menarik dari Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bun, enggak panjang-panjang, Bun. 3 saja ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Jadi namanya siapa, Bu? Muhammad. Bapaknya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Terus lagi Al-Mughirah. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Punya kunyah, punya nama panggilan. Namanya Abu Abdillah. Abu Abdillah. Ini nama panggilan yang masyhur, kunyah. Kunyah Imam Bukhari. Cuma kadang, mohon maaf, nama beliau yang dinisbahkan dari kota Bukhara lebih terkenal daripada namanya ya. Ini kan selama ini tahu nggak nama beliau? Imam Bukhari, padahal bukan namanya. Namanya siapa? Muhammad. Muhammad ya bin Ismail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lah, beliau punya ayah namanya Ismail. Ismail bin Ibrahim. Allahu Akbar. Luar biasa, hampir sama dengan Nabi ya. Nabi Ismail punya bapak siapa? Ibrahim. Diingat itu aja pun, gampang. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Itu beliau ya, rahimahullah. Lah, bapaknya namanya Ismail, punya kunyah namanya Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan. Jadi hampir jamaah, para ulama-ulama salaf itu punya nama kunyah, punya nama panggilan. Makanya kalau ada orang punya nama yang depannya Abu, jangan apa? Kepanasan. Ada orang, waduh, udah kayak orang Arab kayak Abu Ahmad, Abu Faiz, Abu. Para ulama terdahulu sudah biasa itu, nama kunyah, nama panggilan itu, ya itu. Maka kita nggak akan asing kalau kita membahas para ulama punya kunyah. Pun, bapaknya tadi siapa namanya? Ismail, kunyahnya Abu Al-Hasan. Tahu enggak Anda? Dia seorang ahli hadis. Lihat, bapaknya aja ahli hadis. Subhanallah. Maka enggak heran kalau punya anak seperti Imam Bukhari. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu beliau rahimahullah ya memang punya bapak yang ahli hadis, tetapi bapaknya tidak lama mendampingi beliau. Jadi beliau, kata Imam Ibnu Hajar, yaitu Ismail Abu Al-Hasan tadi, meninggal saat Imam Bukhari masih kecil jemaah. Sehingga Imam Bukhari atau Imam Muhammad tadi ya bin Ismail itu dibesarkan oleh ibunya. Sebagaimana Imam Syafi'i juga seperti itu. Dan para ulama-ulama yang lain yang punya ibu yang luar biasa. Peran ibu yang luar biasa. Dan tahu enggak Anda, para ulama tidak menyebutkan siapa nama ibunya, wallahu a'lam. Tetapi ibunya itu ahli ibadah. Banyak kalau bahasa kita khariqul adah. Jadi yang sampai karomah. Karena kesolihannya banyak kejadian-kejadian aneh yang beliau dapatkan. Di antaranya luar biasa. Ini dituliskan para ulama. Apa itu? Imam Muhammad bin Ismail tadi itu lahir, mohon maaf, dalam keadaan yang kemudian tumbuh buta jamaah. Jadi Imam Muhammad bin Ismail kedua matanya buta ketika kecil. Tapi qadarullah suatu saat ibunya itu bermimpi melihat Nabi Ibrahim. Dan dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim berkata,
wahai wanita, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya doamu. Subhanallah, pada pagi harinya tiba-tiba Imam Muhammad bin Ismail yang kecil bisa melihat. Lihat peran doa siapa? Ibu. Ibu yang solihah, ahli ibadah, mengangkat tangan, mendoakan anaknya. Allah ijabai? Na'am. Yang asalnya buta jadi bisa melihat. Maka wahai para ibu, janganlah Anda berdoa dengan doa jelek untuk anak jenengan. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang baik. Karena doa Anda itu mustajabah. Doanya orang tua kepada anak itu mustajabah. Dan ini diantara bukti Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ibunya Imam Bukhari. Banyak berdoa sehingga yang awalnya buta jadi bisa melihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kapan lahirnya beliau? Biar tahu sedikit saja. Dan bagaimana ciri fisiknya beliau? Pertama, dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau itu lahir di hari Jumat. Lahir di hari Jumat setelah sholat Jumat. 13 malam setelah lewat dari bulan Syawal. Jadi bulan Syawal masuk hari yang ke-13, 14, beliau lahir. Tahun 194 Hijriyah di Bukhara. Ya. Beliau lahir tahun 194. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasannya Imam Al-Hasan bin Al-Husain Al-Bazzar pernah mengatakan, aku pernah melihat Imam Muhammad bin Ismail. Beliau itu orang yang sangat terkenal ilmunya. Tapi tahu enggak kalian bagaimana bentuk fisiknya? Beliau adalah orang yang kurus. Tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Kurus. Berarti kalau yang gemuk nggak sama kayaknya. Ya, kalau gemuk nggak sama kayak Imam Bukhari. Kurus beliau itu. Nggak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Sedang. Tapi sedangnya orang Arab jamaah. Beda dengan orang Jawa. Ya. Ini beliau rahimahullah, jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, memang beliau ini secara singkat seorang yang luar biasa. Ketika beliau umur 10 tahun saja sudah bisa membenarkan hadis yang salah. Jadi tatkala umur 10 tahun saja sudah bisa menyalahkan orang ketika baca hadis. Kalau hadisnya itu salah. Coba anak sekarang, umur 10 tahun, bisa ngapal hadis? Nah, lanjut. Buniyal Islam ala apa ya? Buniyal Islam ala khomsin. Kenapa? Ya, karena kita nggak pernah memperdengarkan hadis. Kita nggak pernah mentalkin hadis. Justru sebagian orang banyak mentalkin nyanyian. Mungkin memang nggak langsung, tapi dengan memutarnya di rumahnya. Sehingga yang didengar apa? Nah, kalau dulu mungkin A, B, C, D, E. Nggak saya sebut namanya ya. Cuma akhirnya terkenang. Kalau yang tua-tua, Elvi Sukaisi kah? Dan yang semacamnya ya. Masya Allah. Kenapa? Kadang ya tanpa menghafal, tiap hari didengar. Dan seterusnya. Nah, sama dengan anak kita. Kalau sering mendengar, maka akan terbiasa itu jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dados beliau luar biasa ya. Umur yang seperti itu sudah bisa banyak menghafal hadis. Bahkan beliau rahimahullah banyak mengambil ilmu dari para ulama. Saya sebutkan singkat saja. Ini hebatnya beliau. Beliau pernah menyatakan sendiri jamaah. Beliau itu mengambil ilmu lebih dari 1000 guru. Berapa? 1000 guru. Dalam satu riwayat 1080 guru beliau untuk mengambil hadis. Contoh,
Ya, contoh jamaah, beliau itu pernah rihlah. Rihlah itu kalau bahasa kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, termasuk mencari hadis dengan ketinggian sanad. Beliau pernah ke Medina, ke Mekah, ke Syam, ke Kufa, ke Baghdad, ke Mesir, dan yang lain-lain. Maka tidak heran beliau punya guru yang begitu banyak. Sangat banyak guru beliau, ya. Sampai ulama menulis secara khusus ketika beliau misalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umur 16 tahun. Beliau itu pergi haji bersama ibu dan saudaranya. Tatkala selesai haji, ibu dan saudaranya pulang, Imam Bukhari tidak, ada di Mekah. Beliau mengambil ilmu dari Imam Abu Walid Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi, dari Abdullah bin Yazid dan seterusnya. Subhanallah. Tidak hanya itu, beliau pun pergi ke Madinah di usia 18 tahun. Berarti di Mekah 2 tahun. Umur 18 tahun dia ke Madinah mengambil ilmu dari siapa? Ulama misalkan Ibrahim Ibni Al-Mundhir dan yang lain-lainnya. Terus ke Basrah. Basrah itu mana jemaah? Irak. Mekah, Madinah, Irak. Karena waktu itu Irak adalah, kalau bahasa kita, ibu kotanya. Kalau sekarang Indonesia, Jakarta ya. Ke Basrah. Dan itu pun 4 kali ke sana. Mengambil dari Imam Abu Asim An-Nabil, Sofwan ibni Isa. Bahkan beliau ke Kufah. Ke Kufah. Dan di sana juga beliau ke Baghdad. Nah inilah beliau ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Bukhari itu di antara salah satu gurunya siapa? Imam Ahmad ketika ngambil hadis di Baghdad. Termasuk ke Syam, ke Mesir, ke Khurasan dan yang lain-lainnya. Banyak sekali beliau rihlah bepergian untuk mencari ilmu. Makanya tidak heran beliau mengatakan guru saya itu lebih dari 1000. Berapa jemaah? 1000 guru. Karena tadi antar negara dia apa kan? Mencari ilmu, bukan khuruj ya. Paham? Mencari, keluarnya itu mencari ilmu. Untuk mencari hadis dan ketinggian sanad. Sampai 1000 orang yang beliau ambil ilmunya. Subhanallah. Makanya tidak heran Imam Abu Hatim meriwayatkan, ya, kata Imam Bukhari, aku menulis hadis dari 1080 orang. Itu guru saya. Tidak ada yang saya tulis dari mereka kecuali hadis. 1080 orang. Jenengan selama ini ngaji berapa orang jemaah? Bisa dihitung tangan kan? Sampai 50? Belum. Ya. Karena Panjen tok ya. Panjen Malang. Pernah ke Surabaya? Pernah ke Solo? Enggak kan? Kenapa jauh-jauh Ustadz? Kan sudah ada yang datang sendiri. Subhanallah. Cari kebenaran ya. Imam Bukhari sampai ke Mekah, ke Medina, ke Kufah, ya, ke Khurasan, ke Baghdad. Luar biasa. Tentu semua butuh apa? Biaya. Sampai pernah suatu saat, ini kejadian nyata. Harta beliau jual untuk biaya hidup. Sampai pernah nggak punya pakaian. Akhirnya dibiayai seseorang untuk bisa berpakaian tadi. Maka tidak heran kalau para ulama dulu rela berusaha keluar untuk mencari ilmu dengan ala kadarnya. Subhanallah. Maka alhamdulillah kita sekarang nggak jauh-jauh. Kadang dari rumah aja bisa baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dulu cari orangnya kan gitu. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran beliau ini orang yang luar biasa. Sekali lagi, guru beliau itu para ulama menulis ya sampai 5 strata. Yang pertama, ya, beliau mengambil hadis dari para tabi'in. Di atasnya. Seperti Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dan yang lainnya. Itu strata yang pertama. Yang kedua, beliau kadang mengambil hadis dari orang yang sama hidupnya dengan dia. Artinya samalah.
ilmunya sama, cuma diambil. Yang ketiga, yang pertengahan di antara para gurunya. Dan banyak contohnya. Yang keempat, kadang dari teman-temannya dalam menuntut ilmu. Bahkan yang kelima, kadang dia masuk mengambil hadis dari murid-muridnya. Ketika dia nggak mendengar hadis itu. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya beliau. Tidaklah menolak kebenaran dari siapapun. Jadi orang Jawa gak gengsian. Orang belum tahu ya diambil. Sama dengan kita, kalau ada yang lebih muda dari kita, kok lebih ngerti, nggak masalah kita ambil ilmunya. Karena kita tidak melihat siapa yang mengucapkan, tapi apa yang diucapkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang saya berikan contoh ibadah beliau. Kalau kita niru nggak mungkin bisa. Dikatakan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya bahwasanya pernah Muhammad bin Ismail ini jamaah diundang ke kebun seseorang sahabatnya. Ketika itu tiba waktu sholat duhur. Maka beliau jadi imam waktu itu. Setelah jadi imam, selesai beliau sholat sunnah. Tatkala sholat sunnah, beliau lama berdiri. Karena sholat sunnah ba'diyah duhur itu 4 rakaat. Itu yang utama. Ya. Lalu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Beliau tatkala habis sholat duhur jamaah, berdiri sholat sunnah. Berdiri lama. Setelah lama, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai sholat, beliau mengangkat gamisnya. Ketika diangkat, beliau bilang, "Wahai teman-temanku, coba lihat apa yang dibawa gamisku ini." Ternyata ada kumbang besar. Jari tiang Jawa menyengat atau ngentup sampai 16 atau 17 tempat. Sehingga kemudian waktu itu langsung bengkak kakinya. Orang-orang bertanya, "Wahai imam, kenapa tadi Anda pas sholat kok gak ngusir saja kumbangnya tadi? Kan bisa bergerak." Atau kenapa? Goyang-goyang, kan gitu. Apa yang beliau sampaikan? Tidak. Karena aku tadi baca surat belum selesai. Aku gak akan bergerak sampai selesai. Sehingga baru ketika selesai sholat, baru beliau memperlihatkan kakinya. Jadi abu gara-gara apa? Dicokot kumbang. Karena apa? Tidak mau memutus bacaan surat. Tapi kalau jenengan, jangankan kumbang. Gatel apa? Kukur-kukur. Dicokot semut, lamuk, waduh jeblek ini. Kan boleh Ustaz gerak dikit, waduh pembenaran ya. Beliau karena suratnya belum selesai, khusyuk hadirnya hati, nggak terasa apa? Digigit kumbang. Sebagaimana para sahabat pernah ketika sholat, ya terkena sesuatu, terus berdarah. Kan nggak mau dicabut kan? Subhanallah. Jamaah, artinya apa? Luar biasa ketika beliau beribadah. Tapi kalau jenengan nggak mungkin bisa. Pasti nemen kerasa ya bang. Semut kecil aja. Aduh, ya cuma kalau aduh batal lah, boleh ya. Sambatan. Tapi beliau tidak. Tidak bergerak, tidak batalkan sholat, tapi terus membaca sampai selesai surat yang dibaca. Allahu Akbar. Ini beliau rahimahullah. Kemudian ada yang menarik karena cerita ya. Cuma ini sangat terkenal jemaah. Beliau ini pernah datang ke sebuah tempat. Lah orang-orang ingin ngetes kepandaian beliau dan hafalan beliau. Maka beliau itu mengumpulkan 10 orang yang masing-masing orang membawa 10 hadis dicampur dan diacak. Jadi ada 100 hadis dengan rawi-rawinya. An-fulan, an-fulan, an-fulan. 100 diacak. 10 orang ngambil 10, 10, 10. Sampai 10 orang. Bisa dipahami? 100 hadis. Maka satu orang berkata, "Wahai Imam Muhammad bin Ismail, bagaimanakah dengan hadis ini? An fulan bin fulan, an fulan bin fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Muhammad, "Saya enggak pernah mendengar."
Wahai imam, bagaimana dengan hadis ini? Saya nggak pernah mendengar. Sampai 10 orang, saya nggak pernah mendengar. Kemudian, ini yang hebatnya beliau. Orang 10 tadi menyebutkan hadis yang acak, yang semua salah. Beliau kemudian menyebutkan satu persatu satu hadis tadi yang betul. Kemudian mengulangi kesalahan orang yang 10 tadi, hadis yang sama. Kamu tadi bilang anfulan, qala Rasulullah SAW. Ini salah. Yang betul ini. Sampai 100 hadis. Satu kali mendengar dari orang, langsung hafal. Jadi kalau jenengan. Arba'in Nawawiyah aja, yang hanya 40. Ya, 1 bulan hafal enggak kira-kira? Duh Ustaz, jangan ditanya lah Ustaz. Beliau seperti itu. Jadi menyampaikan hadis dengan benar di atas di luar kepala dan mengulangi hadis yang salah bersama matanya dari 100 hadis bisa langsung seketika itu jemaah. Jadi beliau mendengar itu kayak merekam. Dikeluarkan langsung bisa. Ini beliau ya rahimahullah. Maka tidak heran Imam Bukhari pernah mengatakan, aku itu saya itu menghafal 100 hadis sahih. Bukan 100.000 hadis sahih. 100.000 hadis sahih. Dan aku juga pernah menghafal 200.000 hadis yang enggak sahih. Tentu bersama anfulan. Tapi kalau jenengan aja, ya enggak bisa. Ya. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, yang punya kitab ya Sunan Ibnu Khuzaimah ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, tidak ada manusia di bawah atau tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih paham kecuali Imam Muhammad bin Ismail. Luar biasa hafalannya, kalau kita bilang sudahlah, nggak ada yang membandinginya. Sampai ada orang yang mengatakan, kalau seandainya saya melihat Imam Malik terus melihat Imam Bukhari sama. Karena begitu hebatnya dengan masalah hadis. Padahal jarak antara Imam Bukhari dengan Imam Malik berbeda. Kenapa? Karena Imam Ahmad aja gurunya di bawah Imam Malik. Tapi ada ulama yang mengatakan, saya melihat Imam Bukhari seperti Imam Malik dalam masalah hadis. Bahkan sebagian orang meremehkan Imam Ahmad. Ada. Karena kehebatan Imam Bukhari rahimahullah. Ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka cukuplah kita menyebutkan kehebatan Imam Bukhari ketika kita melihat murid-muridnya. Jenengan tahu nggak siapa murid-muridnya? Luar biasa. Hampir ulama-ulama yang terkenal yang kita pahami saat ini itu muridnya Imam Bukhari. Satu, ya, seperti yang dibilang beliau. Imam Muslim bin Hajjaj yang lahir tahun 202 Hijriah. Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim, itu muridnya Imam Bukhari. Masya Allah. Muridnya aja sehebat itu, apalagi gurunya. Terus, jenengan pernah dengar Imam Turmudi, punya kitab Sunan Turmudi. Itu muridnya beliau. Termasuk yang punya kitab, ini, Sama'ilun Nabi. Kitab ini berisi tentang akhlak dan fisik Nabi. Kenapa? Juga beliau sangat luar biasa. Imam Turmudi yang lahir tahun 206 Hijriah. Murid beliau. Jenengan pernah mendengar Sunan Nasai. Sunan An-Nasai, Imam An-Nasai. Namanya Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan Ad-Dinar. Murid beliau. Imam Ad-Darimi yang lahir 181 Hijriah. Murid beliau. Muhammad ibni Nasr Al-Mawarzi. Murid beliau, Masya Allah. Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang lahir 195 Hijriah, murid beliau. Imam Ibnu Khuzaimah, murid beliau. Sudahlah, hebatnya luar biasa, beliau rahimahullah. Makanya, beliau sangat diakui kehebatannya oleh para ulama. Bahkan orang-orang yang sezamannya memujinya luar biasa. Lah, jamaah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu
kita nggak akan mungkin bisa menyebutkan kemuliaan beliau yang begitu banyak. Cuma ya perlu kita sampaikan sedikit apa itu di antara tulisan-tulisan beliau agar kita tahu saja meskipun kita belum pernah melihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Meskipun kita di Indonesia paling tidak harus mengenal sedikit lah ulama-ulama yang pernah berjasa di Islam. Imam Bukhari punya beberapa kitab jamaah. Yang sangat terkenal adalah kitab Al-Jami'us Shahih. Al-Jami' As-Sahih. Yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu tadi saya cek sebelum saya berangkat ke sini, isinya hadis 7.563. Itu hadis Sahih Bukhari. Alhamdulillah dengan izin Allah, nikmat Allah, 6 kitab sunan kita punya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Dawud. Jenengan punya kan insya Allah ya? Di HP, alhamdulillah. Ya. Cuma di maktabahnya belum punya ya. Ya itu kan kitab rujukan, kitab hadis-hadis Nabi. Meskipun nanti Ustadz bahasa Arab, beli yang bahasa Indonesia, karena banyak yang terjemah. Antum beli HP bisa kan? Paling murah berapa? 2 juta. Seandainya ada orang HP-nya rusak sekarang, besok beli kan? Insya Allah kan? Tapi untuk kitab-kitab hadis, mikir banget Ustaz. Kebutuhan yang lain banyak. Kenapa kalau HP nggak mikir? Baik, saya hanya motivasi. Itu hak jenengan. Beli apa tidak kan gitu. Dimotivasi ya mawon. Kersane apa? Bisa beli. Bisa beli. Jadi Sahih Bukhari. Memang kalau terjemahannya mahal karena luar biasa panjangnya dan besarnya. Tapi insya Allah kalau uangnya banyak mudah ya. Yang penting ada azam. Ya. Nah, nanti ke depan juga kalau kita punya base camp, paling nggak harus ada maktabah di musola atau di masjid itu. Kalau kita nggak punya, bisa baca di mana? Di tadi tempat. Taib. Yang kedua, kitab beliau At-Tari Al-Kabir. At-Tari Al-Kabir. Beliau tulis ketika usia 18 tahun. Masya Allah. Umur 18 tahun sudah ngarang kitab. At-Tari Al-Kabir. Ya. Kemudian At-Tari Al-Awsat. Kemudian At-Tari As-Saghir. Kemudian yang kelima, ya, Khalaq Af'al Ibad. Yang keenam, kitab Ad-Du'afa As-Saghir. Yang ketujuh, Al-Adab Al-Mufrad. Nah, ini yang kita maksud. Kitab Adab Al-Mufrad ini ada sekitar 644 bab. Hadisnya semuanya kalau kita cek, hadis terakhir itu 1322. Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Maka kalau kita nanti baca, seolah-olah kita baca sekitar 1000-an hadis. Tentu di kitab Adab Al-Mufrad itu tidak hanya hadis, kadang dicampur dengan athar. Apa athar, jemaah? Ucapan atau perbuatan sahabat itu athar. Kitab Adabul Mufrad tidak murni hadis semua, ada atharnya kadang. Nah, gitu loh. Sekitar 1322. Termasuk ada kitab Juz Raf'u al-Yadain, Juz al-Qira'ah Khalaf al-Imam, kitab Al-Kunnah. Nah, ini diantara kitab-kitab beliau. Cuma yang masyhur kitab Sahih Bukhari dan kitab Al-Adabul Mufrad. Maka kalau jenengan punya uang, silakan beli dua-duanya. Kitab Sahih Bukhari, kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an. Ya mahal insya Allah ya, masih mahalan apa? Sepeda ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir beliau rahimahullah itu meninggal ya. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu sakit. Ya, beliau itu sakit. Ya, kemudian tidak lama beliau kemudian meninggal. Ada yang unik. Ini kisah nyata bukan film ya. Diceritakan oleh Ghalib ibni Jibril. Dia ini termasuk orang yang rumahnya disinggahi Imam Bukhari.
Di saat Imam Bukhari sakit, beliau ini subhanallah perhatian dengan Imam Bukhari. Lah, waktu Imam Bukhari sakit, beliau berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong dikafani dengan 3 helai kain. Tidak pakai, kalau bahasa kita, jubah dan sorban. 3 helai kain saja. Maka ketika beliau meninggal, dikafani 3 kain. Ada yang unik jemaah. Tatkala setelah dikafani, beliau disolatkan, maka tatkala dikubur, tanah kuburannya berbau wangi. Subhanallah. Tanah kuburannya beraroma harumnya kasturi. Dan itu sampai berlangsung lama. Sampai ada orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, yang salah. Tabarruk dengan ngambil tanahnya. Paham? Wah, ini kalah minyak wangi. Ini berarti luar biasa. Meskipun sebenarnya tabarruk dengan ini kan tidak dibenarkan. Makanya tanda kutip tadi. Orang-orang yang tidak paham. Sampai berlalu lama. Tanah kuburannya berbau wangi. Sampai akhirnya dilindungi dengan pakai jaring. Supaya nggak ada orang yang ngambil. Kalau dibiarkan habis nanti tanahnya itu ya. Insya Allah. Itu Imam Al-Bukhari. Ini jamaah yang dimakan oleh Allah SWT. Kemudian ada kisah menarik dari Imam Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi. Beliau pernah ketika tidur jamaah bermimpi. Dan mimpinya itu ketemu Nabi. Dan saat itu melihat segolongan sahabat juga. Terus Nabi dalam mimpinya ulama tadi melihat berdiri di sebuah tempat. Maka kata yang tidur tadi, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi. Maka beliau menjawab salamku sambil bertanya, mengapa engkau berdiri di situ ya Rasulullah? Maka kata Rasul dalam mimpinya orang ini, saya menunggu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Tidak lama dari mimpinya Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi, Imam Bukhari meninggal. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ternyata diteliti mimpinya Imam Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi itu bersamaan pas dengan meninggalnya Imam Bukhari. Allahu Akbar. Jadi beliau menceritakan setelah kejadian. Setelah diteliti, saya mimpi hari ini, jam ini. Kok pas tepat dengan siapa? Matinya Imam Bukhari. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Imam Al-Bukhari. Imam Ad-Dahabi mengatakan beliau meninggal di malam Sabtu, malam Idul Fitri, ketika sholat malam Idul Fitri, ketika sholat Isya. Iya. Jadi malam Idul Fitri. Kalau kita kan takbiran ya. Beliau meninggal malam Idul Fitri ketika sholat Isya. Sehingga beliau dimakamkan besoknya pada hari raya Idul Fitri setelah sholat duhur pada tahun 256 Hijriah. Berarti kalau kita hitung, beliau lahir 194, meninggal tahun 256, berapa umurnya jemaah? Sekitar 62 tahun. Itu umur rahimahullah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah rahimahullah. Itulah Imam Bukhari, hafidh muhaddis yang menghimpun kitab sahih, yang menyempurnakan tulisannya, kemuliaannya luar biasa dan diterima oleh manusia semua dan sepanjang masa insya Allah. Tidak ada orang yang paham dengan Islam pasti menerima sahih Bukhari. Kecuali hanya orang yang bodoh yang nggak mau kitab sahih Bukhari. Siapa? Orang Rafidhah. Karena mereka punya kitab sendiri. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau Imam Muhammad bin Ismail. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Imam Al-Bukhari. Lah, beliau
Nah, supaya kita dapat ilmunya, meskipun kita baca satu hadis nggak masalah ya. Beliau dalam kitab kitab Adabul Mufrad memulai pembahasan dengan adab kepada orang yang paling dekat. Siapa jamaah? Orang tua. Silakan dibuka. Ya, beliau mengawali dengan adab kepada kedua orang tua, dan ini sangat menarik. Bab yang pertama yang beliau sebutkan adalah bab qaulullahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tatkala kita lihat ternyata ayat yang memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya ayat ini, jemaah. Banyak ayat yang lain. Contoh, silakan dibuka. Surat 17 Al-Isra ayat 23. Contoh mawon. Ditulis nggak apa-apa. Sampun kepanggih? Surat keberapa tadi saya bilang? 17 Al-Isra ayat 23. Dan ini yang masyhur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada siapa? Dia, Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Subhanallah. Ternyata Allah ulangi lagi juga masalah ini. Silakan dibuka. Surat An-Nisa. Surat yang keberapa An-Nisa? Keempat. Ayat 36. Ayat 36. Ini dengan tambahi tulisannya nggak apa-apa di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Saya nggak akan baca semua, nanti kelamaan ya. Wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik, ya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Ternyata Allah ulangi lagi yang seperti ini. Surat Al-An'am, surat ke-6 jamaah. Ayat 151 misalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan kamu mempersekutukannya dengan apapun. Terus wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Ternyata berbuat baik kepada orang tua bukan hanya ajaran Nabi Muhammad, tapi para nabi sebelumnya Allah perintahkan juga agar mereka berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tuanya. Silakan dibuka. Surat Al-Baqarah. Surat kedua. Ayat 83. Allah menegaskan tentang siapa di sini? Bani Israel. Umatnya siapa? Umatnya siapa jamaah? Nabi Musa. Wa id akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Sama mboten? Hampir semua sama. Ini lebih umum. Ternyata juga Allah syariatkan untuk Bani Israel. Lihat. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa itu? La ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah atau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Terus apa? Wabil walidaini ihsana.
hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Al-Isra 23, An-Nisa 36, Al-Baqarah 83, Al-An'am 151 sama dengan Al-Ankabut. Ayat berapa? 8. Lah, ini yang saya fokuskan. Saya mengambil tafsir Ibnu Katsir aja dulu. Ya, tafsir Ibnu Katsir tentang apa makna ayat ini sebelum baca hadisnya, biar dapat ilmu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara lengkap. Ya, kita baca biar dapat ilmunya juga. Nanti jangan cek. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bih ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa di sini jemaah? Agar kita berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Dan ketika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, maka jangan ditaati. Ketahuilah tempat kembali kalian kepada saya, kepada kami kata Allah. Dan kami kabarkan apa-apa yang kalian kerjakan. Ada yang menarik yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berkata, Yaqulu ta'ala amiron ibaduhu bil ihsan ilal walidaini ba'dal hasi ala tamasuki bitauhidihi. Dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Ankabut ayat berapa tadi? 8. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiron ibaduhu, memerintahkan para hambanya bil ihsani untuk berbuat baik ilal walidaini kepada kedua orang tuanya setelah Allah menganjurkan agar manusia berpegang teguh dengan tauhid tadi diantaranya jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian ini penting. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Imam Ibnu Katsir berkata, fa innal walidaini huma sababu wujudil insan. Karena kedua orang tua itulah yang menyebabkan adanya manusia. Kalau bahasa kita, adanya kita karena kedua orang tua kita. Ibu menikah dengan bapak, terus ibadah, terus hamil, terus lahirnya siapa? Kita. Sehingga walahuma alaihi ghayatul ihsan. Karena mereka yang telah menjadikan wasilah adanya kita di dunia. Di sisi yang lain mereka ibu yang hamil, yang menyusui, yang mentarbiyah. Kita berbuat baik. Lihat kata Imam Ibnu Katsir. Fal walidu bil infaqi. Karena seorang ayah semangat untuk cari uang, bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Kalau kena sip ya, kena sip ada kan? Masuk siang, pulang malam. Kalau masuk malam, pulang untuk siapa itu? Untuk anaknya, untuk istrinya. Karena orang tua laki-laki yang cari infak, yang cari apa? Biaya hidup. Maka untuk berterima kasih dengan itu kita berbuat baik kepadanya. Wal walidatu bil isfaq. Adapun orang tua yang perempuan karena mereka yang memelihara kita, yang menyayangi kita, yang ngasih ASI kita, bahkan rela, mohon maaf, nangis karena anaknya keluar, mohon maaf, kotoran, dia bersihkan dan seterusnya. Maka tatkala perbuatan baik itu dibalas dengan apa? Perbuatan baik juga. Makanya ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa ma'a hadhil wasiyati birra'fati warahmati wal ihsani ilaihima fi muqabalati ihsanihima al-mutaqaddim. Kita berbuat baik di sini, Allah memerintahkan kita untuk melakukan cinta dan berbuat baik kepada orang tua untuk membalas yang dulu ayah ibu berbuat kepada kita.
Tapi kemudian Allah mengatakan, wa in jahadaka litusyrika bih ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik yang kamu nggak tahu ilmu tentangnya, jangan diikuti. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau orang tuamu menginginkan kamu ngikuti dia, nggak memegang iman, nggak memegang Islam, fa iyyaka wa iyyahuma, maka jangan diikuti. La tuti'huma fi dzalik. Jangan diikuti. Kenapa? Fa inna marji'akum ilayya yaumal qiyamah. Karena kamu nanti akan kembali kepadaku. Fa ajzika bi ihsanika ilaihima. Ingat, ketika kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, meskipun kamu nggak ikut agamanya, kamu akan dibalas kebaikan itu. Makanya dalam Islam, anak itu tetap disuruh apa? Berbuat baik sama orang tua, meskipun seandainya masih musyrik. Iya, karena kita akan dibalas dengan kebaikan kita, tapi kita nggak ikut ajarannya. Apa kata beliau? Kamu akan dibalas kebaikanmu dan juga wasabrika ala dzinika. Dan kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Waqsyuru kama as-solihin la fi jumlati walidaik. Kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, bukan dengan kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu belum masuk Islam. Wa in kunta aqraban nasi ilaihi ma fid dunya. Meskipun orang tuamu orang yang paling dekat denganmu di dunia. Fa innal mar'a innama yuksaru yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Karena sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Makanya Allah mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Al-Ankabut ayat 9. Lah, jamaah, ternyata ini ayat ada sebab turunnya. Pernah tahu sebab turunnya? Kalau ada orang tuamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, jangan diikuti. Ada kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang ini disahihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, apa itu? Diceritakan secara singkat dari Sa'ad. Sa'ad berkata, nazalat fiyya arba'u ayat. Turun ayat tentang aku ya di 4 ayat. Terus beliau mengisahkan kisahnya. Salah satunya, waqalat Ummu Sa'ad. Berkatalah Ummu Sa'ad, itu ibu saya. Kata ibu Sa'ad, alaisa qad amarakallahu bil bir? Hei Sa'ad, bukankah Robmu memerintahkan agar kamu kan harus berbakti sama orang tuamu? Wallahi la at'amu ta'aman wa la asrabu saraban hatta amut au takfur. Wahai Sa'ad, demi Allah, saya nggak akan makan makanan sedikit pun, nggak akan minum minuman apapun sampai kamu murtad dari agama Muhammad atau saya mati. Wis aku mending mati, nggak apa-apa, nggak makan, nggak minum. Atau kamu kembali kepada agamamu sebelumnya. Jadi bahasa saya, ibunya itu mangkel, boikot Sa'ad. Karena Sa'ad masuk Islam. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat ini. Kalau orang tuamu menyuruh berbuat apa? Syirik, jangan diikuti. Akhirnya dalam hadis yang lain, ibunya kalah. Kenapa? Saat bilang begini, di hadis yang lain, ya di sini nggak ada. Ini hadis sahih. Wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar. Saya nggak akan tinggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa terjadi? Nggak bisa menjadikan Sa'ad kembali ke agama sebelumnya, sehingga beliau tetap istiqomah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, jamaah, kembali ke kitab dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan berbuat baik kepadanya itu dengan banyak macam ragamnya. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya termasuk di hadis-hadis setelahnya. Maka setelah membahas
dan menulis ayat ini, Al-Ankabut ayat 8, Imam Bukhari membawakan hadis. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Abdul Walid ibnul Aizari al-akhbarani qala sami'tu Aba Amr as-Saibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha summa ay qal birrul walidain summa al jihadu fi sabilillah qal haddatsani bihinna wala wistajattuhu lazadani. Imam Bukhari mendapatkan dari Abu Walid dari Syu'bah, dari Walid bin Mughirah, intinya dari Aba Amr As-Saibani. Kata Aba Amr As-Saibani, beliau mengatakan, mengabarkan kepada kami sahibu hadhid dar, yang punya rumah ini. Beliau sambil menunjuk rumahnya Abdullah. Abdullah siapa di sini? Karena di kalangan sahabat itu, para ulama ketika menyusun mustalah hadis, nama Abdullah itu di kalangan sahabat ada 200. Berapa jamaah? Ini Abdullah yang mana ini? Ya. Maka kalau yang kita kenal, Abdullah yang paling masyhur itu ada 4. Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira yang mana ini jamaah? Bukan tebak-tebakan loh ini. Maka kita kembali kepada para ulama. Ternyata sahib hadidar, kata ulama, waktu itu ada di Kufah. La'alla hadhihi dari bil Kufah. Wa kanat li Abdillah ibni Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengabarkan kepada kami yang punya rumah ini, sambil nunjuk rumahnya. Rumahnya Abdullah. Ternyata siapa? Kata ulama, Abdullah bin Mas'ud. Lah, qala Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun nabiyya, saya pernah bertanya kepada Nabi. Nah, sebelum hadisnya saya baca, sedikit biografi Ibni Mas'ud. Sahabat Ibni Mas'ud termasuk sahabat yang mulia. Karena termasuk salah satu orang yang suka membantu Nabi. Menyiapkan airnya Nabi, menyiapkan macam-macamnya Nabi. Maka tidak heran beliau itu banyak menghafal hadis. Bahkan pujian beliau luar biasa. Saat Nabi memerintahkan beliau untuk naik kayu arok, kayu yang rantingnya dibuat siwak, qadarullah, maka angin berhembus kencang. Sehingga tersingkaplah kain yang dia pakai, sehingga kelihatan apa? Betisnya yang kecil. Sebagian orang mengejek, merendahkan, oh betisnya kok kecil, jadi orang Jawa kerepeng. Jadi ngenyek apa? Ngenyek tubuhnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi membela dengan pembelaan yang luar biasa. Kenapa? Karena di hati Nabi, Ibni Mas'ud ini luar biasa. Kata beliau, apa? Sesungguhnya Ibni Mas'ud itu athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhud. Sahabat Ibni Mas'ud itu dalam timbangan Allah nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Apa jemaah? Gunung Uhud. Kakinya Abdullah Ibni Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Siapa yang pernah nimbang gunung jemaah? Untuk membela siapa? Sahabatnya. Dan beliau itu suka dan sering mendengar Nabi ya. Nabi sering mendengar bacaan Ibni Mas'ud. Sehingga pada suatu saat, ini yang mengharukan. Suatu saat Nabi itu manggil sahabat Ibni Mas'ud. Wahai Ibni Mas'ud, ke sini. Kenapa ya Rasul? Iqra' alayya. Tolong bacakan kepada aku Al-Quran. Subhanallah.
Maka kemudian beliau mengatakan, "Loh, ya Rasul, aqra'u alaika wa alaika unzil." Bagaimana saya membaca Quran sedangkan Quran kan diturunkan kepada engkau? Kok saya disuruh baca? Lihat jawaban beliau. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku menyukai mendengar bacaan Quran dari selainku. Maksudnya apa? Aku menyukai bacaan dari bacaanmu. Yang memuji siapa? Nabi yang mendapatkan wahyu tapi senang kalau mendengar dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Faqara'tu suratan Nisa. Maka saya pun membaca surat An-Nisa. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Sampai ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tatkala sampai ayat ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Fara'aitu ainai Rasulullah tahmilan. Aku tengok ternyata Nabi menangis. Allah mentadabburi, menghayati bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud yang memuji Rasulullah. Apalah arti pujian orang lain? Inilah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang pertama ini. Maka jamaah, tiang itu jangan dilihat bentuk fisiknya. Imam Bukhari tadi kurus apa gemuk? Kurus, sama dengan siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Maka jangan melihat fisik orang. Bisa jadi yang gemuk lebih berat badannya, jelas ya, daripada yang kurus. Artinya kadang mungkin yang gemuk itu tidak sefakih yang kurus. Dan sebaliknya, kita nggak bisa menilai orang dengan fisiknya. Oh, ini gemuk, jarang poso ini. Nggak mesti. Ada yang Senin Kamis poso tetap gemuk. Bahkan Ramadan selesai tambah gemuk. Iya, ada itu. Jangan dikira, wah, jangan seudon, nggak tahu poso balik. Jangan. Bisa jadi ahli puasa, tapi memang fisiknya gemuk. Aisyah Ummul Mukminin, ini kan kisahnya. Ketika awal-awal menikah dengan Nabi kurus. Makanya Nabi ketika balapan lari, Nabi kalah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Aisyah gemuk. Pertanyaannya, apakah Aisyah nggak ahli puasa gitu? Nggak berani kita ngomongnya. Ahli puasa. Buktinya kemudian, ketika lomba lari dengan Rasulullah, yang kedua kalinya Aisyah siapa? Kalah. Masa Aisyah nggak ahli puasa? Coba. Tambah gemuk ya. Wah, kita nggak boleh menilai dengan fisik pun. Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasul dan Nabi, Ayyul amali ahabbu ilallah? Rasul, amal yang bagaimanakah? Amal sing dos pundi sing Allah cintai menika? Nabi menjawab, ini karena hubungan dengan Robnya. Yaitu apa? As-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Dalam satu riwayat, as-sholatu fi awwali waktiha. Salat pada awal waktu. Karena ini antara hamba dengan Rob. Salat. Kultu, maka aku bertanya lagi, summa ai. Terus apalagi ya Rasul, amal yang dicintai Allah itu. Nah, ini yang kita maksud. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kan bertanya lagi, summa ai ya Rasul, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, kalau seandainya aku minta tambahan, akan ditambahi insya Allah. Cuma saya cukup dengan itu. Lah poin kita jamaah adalah tadi, setelah sholat, amalan yang mulia apa? Birrul walidain. Karena sholat adalah kewajiban hamba, dan itu haknya Allah yang harus diibadahi dengan cara kita sholat kepadanya. Setelah itu kepada manusia yang paling dekat dengan kita, siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Itu amalan yang mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bisa melakukan itu, maka kita telah melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang kalau dicintai oleh Allah,
tidak akan mungkin kemudian dilemparkan ke api neraka. Bahkan kalau orang dicintai oleh Allah, maka akan dicintai malaikat semuanya. Pernah kita sampaikan di sini sering, kalau Allah mencintai seseorang, Allah manggil siapa? Malaikat Jibril. Terus Jibril bilang, wahai malaikat, cintailah orang itu, karena Allah mencintainya. Sehingga semua malaikat mencintai orang itu. Kalau Anda masih punya kedua orang tua, kesempatan Anda untuk birrul walidain. Ustadz sudah nggak ada. Maka caranya dengan yang lain. Dengan mendoakan, menyambung hubungan teman-teman orang tua kita dan seterusnya. Jamaah, faedah hadis. Karena sudah mau jam 5, biar ada tanya jawab ya. Pertama, hadis tadi al-hathu ala muhafadzati ala sholawati fi awwali waktiha. Anjuran untuk menjaga semua sholat dan jika bisa di awal waktunya. Ya, memang ada 2 sholat yang agak boleh diundur kalau ada udzur, duhur dan isya. Yang lain awal waktu. Duhur dan isya boleh agak mundur ketika ada sebab. Kalau enggak, maka tidak. Tetap tapi laki-laki adalah berjamaah. Anjuran untuk menjaga semua sholat di awal waktu. Wa afdalu huquqillahi wajibati ba'da tauhidi as-sholah. Dan ini haknya Allah yang harus kita tunaikan, kewajiban kita. Setelah tauhid apa? Kedua, fadlu ta'zimil walidaini wa a'damu huquqil ibadi haqqul walidaini. Keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Ya, dan hak hamba yang harus kita tunaikan yang paling besar adalah hak orang tua. Anak-anaknya harus memuliakannya, berbuat baik kepadanya. Termasuk kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis ini, keutamaan jihad fisabilillah. Keutamaan jihad fisabilillah. Ya. Kemudian yang keempat, hadza tartibul madkur fil hadisi yadullu anna annal a'malal birri yafdulu ba'duha ba'dun. Hadis tadi menunjukkan tertib, salat dulu, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Ini menunjukkan memang amal itu kadang bertingkat-tingkat. Amal itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Ada yang paling mulia, ada yang mulia, ada yang biasa. Tapi pembahasan kita, ya tentu ini masalah birrul walidain. Caranya bermacam-macam. Dengan ucapankah, dengan perbuatankah, dengan uangkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya. Kemudian, subutu ta'zimis sahaba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penetapan bagaimana para sahabat itu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Berusaha tatkala mereka tidak paham bertanya, cuma tidak terus bertanya. Cukup dengan 3 hal tadi. Apa? Salat, birrul walidain, jihad. Kata beliau, seandainya saya mau minta ditambahi, mungkin bisa. Cuma sudah cukup lah. Belum tentu semua diamalkan, gitu loh. Cukup. Bentuk pengakuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Husnul murajaati fi su'al wa jawadu su'ali an masail satta fi waqti wahidin kama fi su'ali Abdullah bin Mas'ud. Di sini juga ada pelajaran jemaah. Apa itu? Kalau sekiranya kita nggak paham boleh bertanya. Terus tanyanya yang baik. Kalau memang butuh penjelasannya lebih rinci, nggak apa-apa, minta tambahan. Cuma jangan menyulitkan ustadznya ya. Tambahan saya ya. Gitu. Tadi para sahabat sungkan kalau terus minta, kasihan Nabi. Ya, kalau bisa kita nggak pulang-pulang nanti ya. Baik, kemudian jamaah yang lainnya apa? Orang alim kalau ditanya harus bersabar. Sabrul mufti wal muallim ala sa'il wal muta'allim. Orang yang memberi fatwa atau guru yang mengajar harus sabar kalau muridnya bertanya. Atau mungkin ada orang nyari ilmu, harus sabar. Kalau nggak sabar-sabar ya nggak bisa. Tadi Nabi ditanyai sampai seperti itu. Maka jadi pendakwa dan setiap kita adalah dai, meskipun hanya lingkup keluarga atau istri, tetap kita dai.
Kalau istri bertanya A, B, C, D, sabar sama. Jangan bini. Mas, aku ingin tanya ini. Ojo wis, ya Ustaz ae wis. Sampai insan jawab kok Ustaz disuruh ya. Kalau memang jangan bisa jawab, jawab. Biar tidak memperberat Ustadznya ya. Pun. Kemudian arifku bil alim wa tawakkufu anil iksari alaihi qasatal mala. Jadi orang alim itu juga harus lemah lembut. Harus lemah lembut, termasuk mohon maaf ya kalau bahasa kita luwes lah. Tahu keadaan mad'unya. Ya jangan terlalu kaku, kasar yang memang kadang mad'u itu perlu apa? Dilembuti. Ya, perlu disayangi. Seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang memang dalam pertemuan itu ya boleh nggak terlalu panjang banget biar nggak ada kemalesan. Karena kadang kalau terlalu panjang akhirnya apa? Ya ngantuk, ya sembojong, ya dan yang lain-lainnya kan gitu. Maka perlu disiasati biar nanti ada rasa rindu lagi, mungkin bisa satu saat nggak terlalu panjang sekali. Kecuali dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan satu hadis ini menjadi motivasi awal ya kita dengan mengaji ini untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa? Ini amalan mulia. Nanti ada hadis-hadis berikutnya yang semakin mendorong kita untuk bisa berbuat baik sama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik kepada kita agar kita bisa terus beramal soleh, berbuat baik. Tidak hanya kita dengan Rabb kita, dengan ibadah mahdhah, tapi juga dengan sekitar kita, termasuk orang tua kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Tidak apa-apa sampai maghrib, karena saya mau maghriban di sini insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu silakan ditulis menawi wonten, dan bapak-bapak monggo langsung boleh. Jika wonten, kayaknya mukadimah nggak ada ini ya, satu hadis misalnya. Wonten nggih? Wonten nggih. Izin teng bapak-bapak nggih, ummahatur mukminin. Ada dua pertanyaan jamaah ya. Ibu saya semasa hidup tidak pernah belajar agama. Bahkan tidak bisa sholat. Dan qadarullah 14 tahun yang lalu sakit jiwa. Dan 3 tahun terakhir sudah tidak bisa jalan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ingin di akhir hidupnya mengenal Allah. Namun kondisinya sudah tidak mungkin. Kan karena sekarang sudah pikun. Pikun itu berarti kalau diajak komunikasi nggak nyambung ya. Lupa. Tapi kalau diajak ngomong bisa. Baik. Kalau memang masih diajak ngomong nyambung, adapun pikun kan lupa, maka saran kami terus temani ibu, suruh bertaubat. Bu, jenengan tiro akan kula. Ditalkin. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten atas kesalahan-kesalahan saya yang dulu A, B, C, D, E. Ditalkin. Karena orang yang tua apalagi pikun kalau nggak ditalkin ngomongin apa? Gelam biara. Karena dikatakan atta ibu minadzambi kamala dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Allah mengatakan kul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Wahai orang-orang ya yang melampaui batas, yang mendolimi diri mereka sendiri. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kalau kita lihat dari latar belakang ini kan nggak sholat, ini dosa. Mohon maaf nih, dosa. Maka kita talqin, kita ajari bu, ikut saya, ucapkan. Terus setelah itu kalau dekat dengan ibu, suruh ngikuti sholatnya. Atau mungkin ajak sholat. Talqinkan istighfar. Talqinkan kalimat-kalimat thayyibah. Berarti ini kan harus sering mendampingi kalau gitu.
Karena orang pikun tuh jangan dibiarkan sendiri, ini dilambiar, sing diomong sing macam. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena mohon maaf dalam tanda kutip, Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita belajar hadis ketika ada orang membunuh 100 orang aja diampuni. Ada orang yang baru masuk Islam, bersahadat, terus naik kuda, perang. Sebelum perang, kudanya jatuh, terperosok, terus mati. Kata Nabi, dia orang yang amalnya sedikit, tapi masuk surga. Maka talkinkan taubat, talkinkan syahadat. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Maka jenengan harus sering mendampingi. Dan ini kesempatan jenengan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau dulu kita selama bayi, ibu yang menemani kita. Kita mimi, kita minum asinya ibu kan. Kita sampai mungkin 4-5 tahun, ibu terus mendampingi. Bahkan kita TK, SD, ibu yang mendampingi. Maka ini balas jasa kita, birrul walidain kita. Dan itu adalah tempat kita mencari surga. Makanya Nabi mengatakan, roghima anfu abdin, sungguh celaka seorang hamba, adraka walidayhi, ketika seseorang menjumpai orang tuanya, atau salah satunya, kok nggak bisa masuk surga, celaka dia, rugi dia. Ini kesempatan jenengan untuk mencari surga. Dengan apa? Birrul walidain. Tadi dengan saya bilang. Kedua, bagaimana kedudukan doa menantu kepada mertua yang sudah meninggal? Apakah sama dengan doa anak kandung kepada orang tua yang sudah meninggal? Taib jamaah, ini dua masalah. Masalah pertama, kalau bahasa kita mendoakan orang lain. Maka mendoakan orang lain itu bermanfaat. Ciri orang yang beriman itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Suka mendoakan orang-orang terdahulu yang beriman. Maka kalau kita mendoakan orang lain pun manfaat. Kita ketika menyolati jenazah, kita kan orang lain. Betul? Apa yang kita baca? Doa. Manfaat enggak? Manfaat. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada mayat yang disolatkan oleh 40 orang, dalam satu riwayat 100 orang yang bertauhid, dapat syafaat dia. Padahal orang lain semua, 100 orang tadi. Ya, siapa orang yang disolati 3 shaf dan orangnya 100 misalkan, diberikan syafaat. Terlepas ini mertua, nggak masalah. Doakan saja, baik. Tentu nggak sama dengan anak sendiri. Karena hadisnya memang apa? Anak kepada orang tua. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Di antaranya apa? Waladun shalih yad'ulah. Tapi enggak salah, bahkan jenengan ketika mendoakan mertua itu tanda Anda sayang sama suami. Kenapa? Karena sayang sama suami yang diingat siapa? Bapaknya juga. Kalau punya istri seperti ini jamaah, ditambahi belanjanya ya. Paham? Ditambahi belum jadi enggak apa? Sulit loh mencari menantu seperti ini. Yang biasanya kan yang didoakan siapa? Orang tuanya sendiri. Kok sampai mertuanya? Karena dia punya kesadaran apa? Orang tua dari suami saya itu juga saudara saya seiman, kan gitu. Apalagi mertua saya. Kepada orang yang beriman saja kita justru mendoakan. Makanya ketika kita tahiyat juga mengatakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Subhanallah. Jadi silakan dilanjutkan, silakan diistiqomahkan, mendoakan mertua. Tapi jangan lupa orang tua juga jenengan. Jangan asik mendoakan orang mertua, tapi lupa dengan orang tua. Jangan. Jadi silahkan Anda mendoakan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, termasuk kalau saya nggak salah, Abu Darda. Tatkala beliau mau berdoa, beliau mendoakan sekitar 63 sahabatnya. Kenapa? Karena ketika dia berdoa untuk saudaranya, tanpa sepengetahuan dia, malaikat datang sambil mengatakan, walaka bimislin. Ya Allah, ampunilah teman saya. Kata malaikat, kamu juga. Kalau kita ingin doanya mustajab, kata ulama, apa? Doakan dulu teman kita. Karena ada malaikat yang mengaminkan doa
Maka orang tua pun seperti itu, dan apalagi juga mertua. Jangan pelit-pelit mendoakan siapa? Orang lain. Apalagi orang yang berjasa kepada jenengan, doa. Orang yang nunggu di WA, nemen iki. Dongakno aku ya, lho. Kok nunggu di WA? Kita sebelum di WA tetap mendoakan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk fulan, 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 fulan. Yang banyak jasa untuk jenengan. Pernah dengar Imam Ahmad? Kurang lebih beliau 30 tahun dalam sholatnya mendoakan siapa? Imam Syafi'i. Orang lain kan? Iya, cuma guru beliau. Nah, kita pun seperti itu, apalagi orang dekat kita. Suami, mertua, atau orang tua. Maka jangan pelit mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli berdoa dan hanya kepada Allah kita berdoa. Allahumma amin. Baik, kayaknya sudah cukup, tanda sudah mendekati maghrib dan ini sudah kelebihan jatahnya ya. Nggak apa-apa nggih. Mohon maaf sekiranya mungkin terlalu panjang dan ketika ada kesalahan di majelis ini, urgen. Mohon maaf. Izin Bapak-bapak nggih. Wah, Masya Allah. Ini pertanyaannya panjang, nanti jawabnya singkat ini ya. Terakhir jemaah. Ustadz, saya punya saudara yang belum lama ini mendapat ujian yang luar biasa. Beliau memiliki 2 anak. Anak satu buta bersamaan dengan butanya sang ibunya. Allah musta'an. Sedang anak yang kedua sungguh durhaka. Tidak mengurus ibunya, bahkan ibunya sampai kelaparan. Allah musta'an. Untuk berobat dan biaya hidup, ibunya menjual tanah yang tersisa. Dan ibunya tidak mempercayakan untuk memegang uang tersebut ke anaknya. Melainkan memilih saya yang pegang uangnya. Allah Akbar. Bagaimana sikap saya Ustadz? Mengingat saudara saya ini harus diobatkan. Sedang anak laki-lakinya tidak peduli. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong hambanya yang lain. Maka ketika jenengan diamanai seperti ini, jagalah amanah ini. Anda akan dapat pahala besar. Apalagi orang yang seperti ini, orang yang dhaif, lemah. Maka kalau memang punya kelebihan harta, silakan diobatkan. Kalau tidak, ya minta tolong siapa yang bisa mengobatkan. Jadi ala kulli hal, ketika Anda diamanai seperti ini, jaga amanah ini. Dan ini ladang pahala jenengan. Orang kalau sudah buta jamaah, kan nggak bisa aktivitas macam-macam. Ketika kita nganter kemanapun, kita takkan dapat pahala. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, kalian itu jangan meremehkan sebuah kebaikan, sedikit pun. Sampai kata Nabi, kalau ada orang, talinya putus, berikan tali, sambung talinya. Orang kampung kalau ke sawah, cari damen, cari suket, lumput. Kadang naleni kan putus. Kalau putus, kasih tali. Ketika ada orang zaman dulu punya sumur untuk ngangsu, talinya putus, kasih tali. Jangan diremehkan. Ingat, ada orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Ingat, ada orang menikmati surga gara-gara apa? Ada ranting pohon di jalan, kenapa? Disingkirkan. Ngasih minum anjing masuk surga, kata Syekh Utsaimin, apalagi manusia. Bahkan berikan contoh. Ketika ada anak, Bu, saya haus. Bu, saya haus. Kita kasih minum. Berarti kita kasih minum manusia. Lebih mulia mana? Ngasih minum manusia dengan anjing. Ini ada orang yang buta, butuh pertolongan. Iya, kita tolong, Bu. Maka ketika Anda menolong saudara jenengan dengan yang tadi, pahalanya besar. Tapi memang berat kadang, fitnah kadang macam-macam. Tapi bersabarlah Anda. Dan nanti kalau ada musimnya zakat, nggak apa-apa, ajukan aja untuk dapat zakat. Misalkan, kalau memang dia nggak mampu. Ya. Dan kita yang kaya-kaya perlu ada kepedulian. Makanya ketika nanti kita mungkin sudah punya yayasan, harus ada yang sosial. Apa sosial itu? Ya untuk ngurusi yang seperti ini. Jangan hanya mengaktifkan masjid, pengajian saja, tapi harus ada yang apa? Masalah sosial, termasuk menyantuni orang-orang seperti ini. Terus ibu yang diberikan amanah, jaga amanah itu, dan kalau bisa jadikan ini ladang pahala untuk jenengan.
dan terus minta tolong sama Allah dan doakan anaknya, Bu, supaya anaknya apa? Jadi anak yang saleh. Karena Allah Maha mampu untuk membolak-balikkan hati manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan Allah terus kembali membimbing kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk perhatian jenengan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.